Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Andi Erna Mulyana, STMSC, atas waktu dan kesempatannya selaku dosen dari mata kuliah Negosiasi Kreativitas dan Inovasi pada kelas 5A Malam, Program Studi Logistik Perdagangan Internasional, jurusan Manajemen Bisnis. Untuk presentasi ataupun self-review pada kali ini, saya akan memulai dengan sebuah kutipan yang berbunyi, "If you can speak, so you can influence. If you can influence, so you can change life." Siapa nih di sini yang ingin menguasai skill public speaking, presentation skill dengan baik itu sendiri? Boleh nih diangkat tangannya ataupun raise hand. Wah, banyak sekali ya dari rekan-rekan sekalian. Karena saya percaya nih bahwa setiap dari kita pasti butuh yang namanya skill-skill tersebut untuk nantinya sebagai profesi kita, bisnis kita, ataupun pekerjaan yang kita jalani. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Anca Regesta dengan NIM 4132111031. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan bahas nih poin-poin penting yang perlu saya tingkatkan lagi dalam melatih skill-skill tersebut, baik dari public speaking ataupun presentation skill yang sudah saya jalani baik offline maupun online. Materi yang pertama yaitu ada peningkatan dari opening sentence ataupun kalimat pembuka, yang mana memulai presentasi dengan sebuah pertanyaan, sebuah kutipan yang saya baru contohkan tadi, ataupun data aktual yang mana ini menjadi teknik yang efektif untuk melibatkan audiens dan juga bisa membangun ketertarikan sejak awal dari memulainya presentasi itu sendiri. Dan juga ini juga dapat membantu kita dalam menjalankan sebuah presentasi itu lebih interaktif kepada audiens dan memungkinkan merasa lebih terlibat dalam presentasi yang kita bawakan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu ada sebuah intonasi nada dalam presentasi, yang mana ini juga self improvement dari saya, yang mana intonasi nada juga aspek penting dalam penyampaian sebuah presentasi yang baik itu sendiri, yang mana juga mencakup dari cara kita mengubah nada suara saat berbicara untuk mengungkapkan sebuah emosi, mempertegas poin penting, dan menjaga minat audiens itu sendiri. Di sini saya juga sudah menjabarkan beberapa poin penting, yaitu ada 4, yang mana yang pertama ada penekanan poin utama, yang menggunakan intonasi nada untuk menyoroti poin-poin kunci dalam presentasi yang kita bawakan, yang mana pada saat nantinya ketika kita sudah mencapai poin penting, dan kita bisa meng-notice ataupun dengan perlahan dan pastikan audiens itu tahu bahwa bagian yang kita bawakan saat ini menjadi krusial dari pesan yang kita sampaikan. Lalu yang kedua ada variasi nada, yang mana ada self improvement yang saya lakukan selanjutnya yaitu menghindari nih berbicara dengan nada yang monoton dan lebih disarankan menggunakan variasi nada suara yang baik. Dapat kita naikkan ataupun turunkan nada secara alami untuk mengungkapkan emosi, penekanan ataupun poin penting itunya sendiri. Yang ketiga selanjutnya itu ada kecepatan bicara. Kecepatan bicara juga berhubungan penting dengan intonasi nada. Kita bisa mempercepat ataupun memperlambat dari kecepatan bicara kita sendiri, yang mana dapat menciptakan efek tertentu bagi audiens itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada ekspresi emosi. Tentunya ini juga dapat mengekspresikan emosi dan perasaan kita terkait topik yang kita bawakan. Jika kita berbicara tentang sesuatu yang menggugah sebuah emosi seperti kisah inspiratif, maka sebaiknya intonasi yang dibawakan juga mencerminkan emosi yang sesuai juga gitu. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah mengidentifikasi gerakan tangan. Ini merupakan elemen yang penting juga dalam sebuah presentasi, yang mana gerakan tangan apabila dilakukan dengan baik dapat memperkuat komunikasi verbal, yaitu meningkatkan daya tarik presentasi dan juga membantu audiens memahami dan terhubung nih dengan pesan yang kita sampaikan. Poinnya ada 3 yang saya jabarkan pada kali ini, yaitu ada sebaiknya kita menghindari nih gerakan tangan yang terlalu rumit ataupun berlebihan, yang mana gerakan yang sederhana ataupun terkendali lebih efektif daripada gerakan yang berlebihan itu sendiri. Poin yang kedua yaitu adalah isyarat emosional,
di mana gerakan tangan juga bisa nih digunakan untuk mengungkapkan sebuah emosi, seperti senyum, anggukan kepala, ataupun berjabat tangan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu poin terakhir, yaitu adalah kesesuaian nih, gerakan dengan konsep yang kita bawakan, ataupun konteks presentasi yang kita bawakan. Ketika presentasi formal, maka disarankan untuk gerakan tangan yang lebih terbatas ataupun lebih serius. Sedangkan pada presentasi yang informal ataupun non formal, mungkin bisa lebih fleksibel dan lebih besar gitu, lebih santai. Untuk materi selanjutnya, saya harapkan di setiap presentasi yang saya bawakan, terdapat sebuah ice breaking yang dapat membantu, dapat terikat hubungan antara presentasi dan juga audiens itu sendiri gitu. Yang mana ketika audiens sudah merasa terhubung dengan kita, mereka akan lebih mungkin untuk terlibat dan mendengarkan dengan penuh perhatian kepada presentasi yang kita bawakan. Dapat mengurangi ketegangan juga, dapat menciptakan suasana yang positif juga gitu. Dan efek dari ice breaking juga tentunya dapat, menjadikan, penasaran ataupun bahkan emosi tertentu yang dapat membantu mempertahankan perhatian audiens sepanjang presentasi kita itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan pada kali ini yang mana kombinasi perbaikan dari intonasi nada, penggunaan gerakan tangan yang efektif, dan juga adanya elemen ice breaking dalam sebuah presentasi yang dapat meningkatkan secara signifikan kualitas dan juga dampak dari presentasi kita itu sendiri gitu. Dengan mengintegrasikan 3 elemen ini dengan baik dalam presentasi kita diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang lebih, baik lagi, lebih lengkap lagi bagi audiens itu sendiri. Dan yang tentunya di samping self review, self improvement yang saya bawakan tadi, ada banyak elemen pendukung penting lainnya yang juga harus diperhatikan, seperti mempersiapkan diri lebih matang terkait mental dan juga penguasaan materi tentunya. Dan dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, tentu banyak hal nih, hal-hal menarik untuk kita bahas selanjutnya. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, ataupun saling memberikan saran. Maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin kita diskusikan? Nah, untuk kalimat yang tadi baru saya katakan, merupakan contoh sedikit dari kalimat penutup bagi presentasi yang telah kita bawakan, agar tidak lebih monoton ketika menutup sebuah presentasi itu sendiri. Selanjutnya, untuk, menutup presentasi saya membawakan sebuah quotes dari Tan Malaka, yang mana beliau yaitu salah satu tokoh penting nih dalam sejarah Indonesia, yang terlibat dalam perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana juga berasal dari tanah, kelahiran saya itu, dari Minangkabau. Yang mana berbunyi terbentur, terbentur, terbentur sebanyak 3 kali, lalu terbentuk. Arti katanya sendiri yaitu memiliki makna mengingat kita sebagai seorang mahasiswa dan juga pemuda yang tentunya harus terus berani nih mencoba dan berlatih tanpa pernah menyerah untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan berlatih secara jatuh bangun membuat kita lebih siap menghadapi tantangan sesungguhnya di luar sana dengan berbekal skill public speaking, presentation skill itu sendiri gitu. Dengan berakhirnya quotes yang saya sampaikan, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akan saya tutup dengan sebuah pantun juga nih, yaitu yang berbunyi, pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Dari saya, Ancar Gesta pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.